Bab 1061. Bang, bang, dor, serangkaian tembakan senapan sniper terdengar terus-menerus di sekitar Rebecca. Mereka adalah kelompok pasukan khusus pertama yang dilatih Rebecca secara pribadi setelah dia bekerja sama dengan Jonathan. Di antara 10 pembunuh bayaran terbaik, selain Ciara yang berada di peringkat ke-9, 9 anggota lainnya adalah pembudidaya. Dalam organisasi Ciara, Rebecca berperan sebagai pemimpin. Bisa dikatakan bahwa Rebecca dan kelompoknya yang terdiri dari orang-orang biasa dari Paradise Island menggunakan cara-cara fana untuk membuka jalan darah di antara para pembudidaya yang kuat. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya keterampilan Rebecca dan para pembunuh bayaran lainnya. Sementara itu, mereka yang berlatih di bawahnya pada awalnya adalah prajurit elit yang kuat dari tentara penjaga. Beberapa tahun yang lalu, mereka bisa saja terpilih untuk masuk ke lembah elit. Sekarang, setelah menerima bimbingan dari Rebecca, seorang guru yang nyaris radikal, orang-orang itu bukan lagi prajurit biasa. Dalam kata-kata Rebecca, mereka telah berevolusi menjadi senjata humanoid. Bahkan jika para pembudidaya alam superior menantang mereka 1 lawan 1, orang-orang itu masih memiliki peluang 50% untuk menang dengan menggunakan berbagai teknik mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya taktik mereka untuk dapat menandingi pembudidaya alam superior dengan hanya mengandalkan tubuh manusia. 2000 meter jauhnya, lebih dari selusin manusia serigala ditembak jatuh. Melihat itu, para manusia serigala yang tersisa memanggil perisai untuk melindungi diri mereka sendiri, mengubah metode mereka untuk maju dari menyerang dengan cepat menjadi zigzag di antara perlindungan. Sesosok tubuh mendarat di samping Zakari. Busur listrik berwarna biru berkedip-kedip di tubuh pendatang baru itu. Hebat, Zakari. Keahlian menembak istrimu sangat mengesankan. Murid-muridnya juga luar biasa. Prestasi menembak jatuh musuh dari jarak lebih dari 2000 meter ini pasti telah memecahkan rekor tembak menembak kantor Asura, kan? Zakari menatap Kane, yang menyeringai, sebelum berbalik menatap Rebecca yang berdiri di sampingnya. Jangan bicara omong kosong, kita belum menikah. Aku tidak akan bisa menghentikannya jika dia memukulmu. Apa masalahnya? Kane tertawa dan berkata kepada Rebecca, kalian berdua saling jatuh cinta. Aku mendengar cerita tentang hubungan kalian bahkan di Husville. Betapa aku iri pada kalian berdua. Ada apa? Ku dengar kau melamarnya tapi ditolak karena anak itu. Sebelum Kane dapat menyelesaikan kalimatnya, dia melihat moncong gelap sebuah pistol mengarah ke wajahnya. Setelah dilatih di Paradise Island sejak kecil untuk menjadi mesin pembunuh, rahimnya diangkat seluruhnya di usia remaja, menghancurkan harapannya untuk menjadi seorang ibu. Itu adalah penyesalan dan rasa sakit yang paling dalam yang akan menghantuinya selama sisa hidupnya, serta akar penyebab mengapa dia menolak Zakari. Pada saat itu, mendengar Kane berbicara tentang rasa sakitnya, dia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Rebecca, menyadari Rebecca menjadi marah, Zakari buru-buru berkata kepadanya, Kane tidak berpikir sebelum berbicara. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kane mengangkat tangannya untuk menyerah. Saya tidak bermaksud menyakiti Anda dengan kata-kata saya, jadi jangan marah. Saya bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Jika kau menyukai anak-anak, aku bisa mencarikanmu seorang gadis berdarah campuran yang berpendidikan tinggi untuk menjadi ibu pengganti untukmu dan anak Zakari. Jason mahir dalam hal ini. Prosesnya melibatkan pembuahan in vitro. Enyahlah. Rebecca menyela Kane dengan umpatan sebelum berbalik dan berlari menuruni bukit. Siapapun yang meleset dari targetnya tadi akan kembali dan berlatih menembak sepanjang hari. Melihat sikap Rebecca yang marah, Zakari memelototi Kane. Haruskah kau membuat suasana menjadi tidak nyaman antara aku dan Rebecca, dasar mulut besar? Kane menepuk pundak Zakari. Kau masih melajang bahkan di usia 30-an karena kau terlalu serius. Rebecca menyukaimu, tapi karena kekurangan dan pengalaman masa lalunya, dia merasa rendah diri. Dia seperti kelinci, tidak peduli seberapa lembut Anda memperlakukannya, dia akan tetap lari dari Anda karena takut. Saya hanya mencoba untuk membantu Anda, menyebutkan titik lemahnya di depan Anda untuk memberitahu dia bahwa Anda dapat menerimanya apa adanya. Hanya dengan begitu dia akan diyakinkan untuk mendekati Anda. Tanpa kehancuran, tidak akan ada pembangunan. Anda harus belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendekati wanita. Dengan itu, Kane mengeluarkan tawa aneh dan menerjang menuruni gunung.
Jarak 2000 meter bukanlah jarak yang signifikan bagi para manusia serigala di Grandmaster Realm. Pada saat itu, mereka telah mencapai kaki gunung. Zakari menarik napas dalam-dalam, menatap sosok Rebecca yang bergerak menuju garis pertahanan kedua. Rebecca, kau juga sudah mendengarnya. Kane sebenarnya adalah orang yang baik. Hubungan antara alat komunikasi Zakari dan Rebecca masih aktif, jadi Rebecca bisa mendengarkan semua yang dikatakan Kane pada Zakari sebelumnya, bahkan dari jarak jauh. Suara Rebecca yang acuh tak acuh terdengar dari alat komunikasi. Kane adalah orang gila, aku tidak akan memasukkan apapun yang dia katakan ke dalam hati. Orang itu berani menyerbu kerumunan manusia serigala karena energi spiritualnya yang istimewa. Jangan pernah mencoba sesuatu yang bodoh seperti itu. Berhati-hatilah dan jaga diri kalian. Hanya itu yang bisa aku katakan. Dengan itu, Rebecca mematikan alat komunikasinya. Di sisi lain, Zakari sangat gembira dan menyeringai seperti orang bodoh. Meskipun dia dan Rebecca sudah lama memendam perasaan satu sama lain, namun dia sengaja menjaga jarak di antara mereka. Oleh karena itu, Zakari tidak bisa menahan kegembiraannya atas perhatian langka yang ditunjukkan Rebecca kepadanya. Kemudian, seorang pria parubaya dengan sebatang rokok di antara kedua bibirnya menghampiri dan menepuk pantat Zakari. Zakari, Hades tidak menugaskan kita di sini untuk menggoda wanita. Berhentilah menunjukkan kemesraanmu di depan umum di sini. Kembalilah ke Harfush jika itu yang ingin kau lakukan. Saat Andi berbicara, dia memuntahkan rokoknya dan berlari menuruni gunung untuk bergabung dengan Kane. Zakari memperhatikan keduanya di kaki gunung dengan senyum kecut. Aku ingin tahu sudah berapa lama mereka berdua ingin terlibat dalam sebuah pertarungan. Zakari mengulurkan tangannya dan melambaikan tangannya dengan kuat. Anggota pasukan serigala, ikuti saya. Mengikuti perintah Zakari, beberapa sosok di atas gunung melolong panjang. Hanya dalam beberapa detik, mereka berubah menjadi makhluk aneh dan kekar dengan kepala serigala dan tubuh manusia. Bulu-bulu berlumuran darah tumbuh di kulit mereka dan berkibar-kibar tertiup angin seperti spanduk yang bermandikan sinar matahari selama musim dingin. Tanpa ragu-ragu, lebih dari 50 prajurit siluman serigala menyerbu ke arah bawah gunung. Zakari, raja perang yang perkasa dari pasukan penjaga. Andi, raja perang yang optimis dari Legiun Yalegard. Kane, raja perang guntur dari pasukan Susona. Ketiga raja perang, termasuk prajurit inti dari ketiga pasukan mereka, dikerahkan oleh Hades ke markas Eclipse Army di Crans Bay. Mereka, bersama dengan 50 prajurit siluman serigala, membentuk garis pertahanan pertama markas Crans Bay. Di puncak gunung, di mana garis pertahanan kedua berada, Rebecca dan 30 lebih anak buahnya bergerak dengan cepat untuk mencari posisi baru. Di sisi lain gunung, sekitar 100 pembudidaya alam prasejarah berlari berkeliling dengan pecahan batu roh, menguburnya di dalam tanah. Di luar pangkalan Crans Bay, pasukan 30.000 tentara yang melengkapi senjata api berat mengepung dan menjaga fasilitas tersebut. Semua upaya mereka adalah untuk melindungi pangkalan di belakang mereka. Itu adalah benteng pertahanan yang tidak boleh mereka hilangkan. Bab 1062. Ao, lolongan demi lolongan memenuhi udara. Itu adalah cara komunikasi yang unik di antara para prajurit siluman serigala. Hanya sejumlah kecil prajurit manusia serigala dari Remdik yang telah tiba. Bagaimanapun juga, para manusia serigala telah menyusup ke setiap kota di Esistan demi menyelesaikan tahap pertama misi mereka. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka semua untuk berkumpul di markas Crans Bay pada saat yang sama meskipun sudah waktunya untuk tahap kedua dari misi mereka dimulai. Prajurit siluman serigala Horba adalah yang pertama sampai, dan saat ini, ada kurang dari 50 prajurit siluman serigala yang tiba di luar markas Crans Bay. Itulah mengapa Kane, Zakari, dan yang lainnya berani menghadapi musuh mereka dengan para prajurit manusia serigala. Matahari terbit di timur dan memberikan selimut hangat di atas tanah yang dingin. Namun, apa yang terjadi setelah beberapa sinar fajar pertama yang mewakili harapan adalah pembantaian tanpa ampun. Perhatikan ini, para pembudidaya siluman serigala kami memiliki pita kuning di tangan kiri mereka dan lampu peringatan di pundak mereka. Rebecca mengumumkan kepada para penembak jitunya sebelum menarik pelatuk senapan snipernya. Dengan ketepatannya, dia bisa secara akurat menyerang jantung manusia serigala dari jarak 2000 meter, jadi mengenai targetnya dalam jarak kurang dari 1000 meter tentu saja dalam kemampuannya.
Dua prajurit manusia serigala menerjang Zakari dengan hiruk-pikuk, tapi tiba-tiba, darah menyembur ke udara. Salah satu prajurit manusia serigala mengalami luka tembak di bagian kepalanya. Baik Zakari maupun manusia serigala yang masih hidup, melompat mundur karena terkejut. Saat itulah suara tembakan itu akhirnya sampai ke telinganya. Tuhan, bisakah kau katakan padaku bahwa kau akan menembak? Zakari bergumam dalam hati sebelum menerjang manusia serigala yang masih hidup dengan senyum masam, mengacungkan pedangnya. Seringai Rebeka terdengar dari ujung gagang telepon. Jangan khawatir, jika bidikanku meleset, aku yang akan membuatkan batu nisan untukmu. Setelah mendengar kata-kata Rebeka, Kane diam-diam menambahkan lapisan perisai roh untuk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menyesal karena tidak bisa berbicara. Saat dia memisahkan kedua telapak tangannya, kilatan petir biru muncul di antara keduanya. Sebelum tiga manusia serigala yang mendekatinya bisa mencapainya, bulu mereka mengibas. Matilah, hama! Kane berteriak sebelum melesat ke depan dan berubah menjadi sinar biru, meninggalkan mayat manusia serigala yang hangus di belakangnya. Itu adalah akar spiritual listrik, sesuatu yang setara dengan prinsip menurut teks-teks kuno. Orang yang memilikinya dapat mengumpulkan kekuatan listrik tepat setelah mereka memulai jalur kultivasi mereka. Dengan kata lain, mereka adalah jenius kultivasi yang langka. Jika aset langka seperti Kane muncul sekitar 2000 tahun yang lalu, semua kekuatan di Canaya akan berebut untuk mendapatkannya dan menjadikannya murid mereka. Sayangnya, tidak ada yang tertarik pada Kane pada periode waktu saat ini, karena teknik kultivasinya telah hilang di telan waktu. Selain itu, keseimbangan alam telah bergeser. Prinsip sekarang menjadi kekuatan utama bagi para kultivator. Pendewaan tidak lagi menjadi tujuan akhir dari masyarakat saat ini. Kane memanfaatkan kecepatannya untuk menyingkirkan dua manusia serigala. Namun, meskipun kekuatan listriknya sangat kuat, sangat melelahkan untuk menggunakannya. Kane terlihat melambat setelah membunuh manusia serigala kedua, dan hal itu memberikan kesempatan bagi manusia serigala lain di sampingnya untuk menyerang. Siluman serigala itu melompat dan mengayunkan cakarnya yang tajam ke punggung Kane. Darah muncrat kemana-mana, dan Kane membelalakkan matanya karena terkejut sebelum melompat ke depan, terlambat menghindari serangan itu. Sepotong besar daging di punggungnya terkoyak oleh cakar itu, tapi ketika dia berbalik, dia melihat pedang panjang telah menusuk dada si manusia serigala. Siluman serigala itu pingsan dan menampakkan Andi yang berwajah berdarah berdiri di belakangnya. Terengah-engah, Andi perlahan-lahan mencabut pedang panjangnya dari manusia serigala itu. Teruslah bertarung jika kau bisa, tapi jika tidak bisa, pergilah. Kau baru membunuh 3 manusia serigala, tapi kau sudah lelah. Kau memalukan bagi kantor Asura. Kane dengan cekatan melemparkan botol ke udara, menghancurkannya di udara dan membiarkan bubuk obat melapisi luka di punggungnya. Berhentilah menjadi terlalu percaya diri, Andi. Jika kau kesal dengan hal ini, mari kita bertanding dan lihat siapa yang akan membunuh lebih banyak manusia serigala ini. Sebelum Kane selesai mengatakan bagiannya, dia mendengar lolongan serigala di punggung bukit di seberang mereka. Setelah mendengar lolongan itu, para prajurit werewolf yang terlibat dalam pertempuran dengan werewolf kantor Asura dengan cepat menarik diri dari pertarungan tanpa sedikitpun keraguan. Hanya ada kurang dari 50 pasukan manusia serigala remdikian, dan puluhan dari mereka telah dibunuh oleh tim penembak jitu Rebeka segera setelah mereka mendekati musuh-musuh mereka. Sekarang mereka berhadapan dengan tim werewolf kantor Asura yang jumlahnya lebih besar dari mereka. Prajurit beta yang memimpin prajurit werewolf remdikian memutuskan untuk memerintahkan mundur. Dengan tergesa-gesa, para prajurit werewolf mundur dan berkumpul di belakang prajurit beta di punggung bukit. Hampir 20 prajurit siluman serigala yang tersisa, kata Zakari sambil mengerutkan kening saat dia menatap ke arah punggung bukit. Berapa banyak dari kita yang telah mati? 3 prajurit siluman serigala telah tewas di lapangan. 1 orang menderita luka parah, dan 3 orang mengalami luka ringan, Kane menginformasikan sambil melihat laporan di tangannya. Pada saat itu, Kane dan Andi tidak lagi bermain-main satu sama lain karena mereka dengan patuh bekerja sebagai wakil Zakari. Berbalik untuk melihat prajurit beta, Zakari memperhatikan bahwa yang pertama jauh lebih besar dan tampak lebih kuat daripada prajurit manusia serigala lainnya. Apakah itu serigala alfa mereka? Gumamnya dalam hati. Rebeka, bunuh dia. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut Zakari,
sebuah percikan kecil meledak di perisai serigala alfa. Itu adalah kekuatan peluru senapan sniper, dan membuat serigala alfa terhuyung-huyung. Namun, ia segera mendapatkan kembali keseimbangannya setelah mundur setengah langkah. Beberapa tembakan terjadi, tetapi serigala alfa tetap berdiri tegak di punggung bukit, tidak terpengaruh oleh peluru. Pada saat yang sama, para prajurit manusia serigala di belakangnya mengangkat perisai mereka dan melolong. Zakari mengencangkan genggamannya pada pedangnya. Mereka sedang menunggu seseorang, katanya. Seseorang berseru di saluran komunikasi bersama tim segera setelah Zakari selesai berbicara. Ini adalah pusat komando Garnison Kransby. Sejumlah besar pembudidaya siluman serigala telah menyerbu Kransby, tidak kurang dari 100. Mereka semua bergegas menuju markas Kransby. Tolong siapkan pertahanan kalian. Aku ulangi. Ketika suara mendesak itu terdengar di lubang suara, Kane dan yang lainnya meringis. Ternyata, puluhan prajurit siluman serigala tidak dengan ceroboh menyerbu ke medan perang tanpa strategi. Sebaliknya, mereka sedang mengamati medan perang untuk menghindari kerugian besar di pihak mereka. Zakari menekan tombol airpiece-nya dan berkata, "Perhatian, markas Kransby. Ini adalah Zakari Lin, Panglima tertinggi. Ada sejumlah besar pembudidaya alam suci menuju ke arah kita. Tolong persiapkan diri kalian untuk pertempuran jarak dekat. Penembak jitu dan unit artileri akan beralih ke rencana B. Pembudidaya tingkat rendah, mundur. Operator array dan yang lainnya akan bergabung dengan operator artileri berat. Semua orang, termasuk prajurit siluman serigala, mundur ke garis pertahanan kedua dan ketiga saat ada tanda bahaya. Tidak perlu mengamankan garis pertahanan pertama dengan cara apapun. Ingat, jangan terlibat dalam konfrontasi langsung." Bab 1063. Saat matahari pagi terbit, sosok-sosok besar dan ganas yang dipenuhi dengan energi spiritual muncul di punggung bukit yang berlawanan, satu demi satu. Meskipun selusin manusia serigala yang berdiri di sana mungkin tidak terlihat banyak, namun pemandangan lebih dari 100 manusia serigala yang melolong secara terus-menerus akan membuat bulu kuduk merinding. Seseorang harus berada di sana untuk mengalaminya secara langsung untuk mengetahui betapa menakutkannya hal itu. Berdiri di garis depan, Zakari menatap manusia serigala di punggung gunung seberang. Tembak. Atas perintahnya, serangkaian tembakan terdengar dari pangkalan Kransby di kaki gunung di belakangnya. Rudal-rudal menembus langit dan melesat ke arah gunung seberang. Asap yang mengepul di belakang rudal-rudal di langit seakan menandakan dimulainya pertempuran. Manusia serigala dari Remdik datang menyerbu menuruni gunung seperti air bah yang tak terbendung. Boom, boom, boom. Ledakan beruntun bergema di lembah di antara dua gunung. Meskipun rudal-rudal itu mengintimidasi, efeknya sangat kecil terhadap pasukan serigala yang telah bersiap-siap. Melihat para manusia serigala bergegas menuruni gunung dengan gila-gilaan, Zakari dan yang lainnya mengeluarkan sebuah alat yang terlihat seperti remote control. "Awasi lokasi ledakan kalian," teriak Zakari. "Ayo kita ledakkan para bajingan ini." Boom, boom, boom. Kali ini, ledakan terdengar dari sisi gunung. Pangkalan Kransby terletak di jantung pegunungan, dan pegunungan yang mengelilinginya adalah perisai sempurna yang disediakan oleh alam, sehingga sulit bagi mereka untuk melancarkan serangan. Namun, itu hanya berlaku untuk pasukan manusia. Bagi para praktisi siulian di alam suci, pegunungan itu tidak menimbulkan tantangan yang berarti. Namun demikian, lereng gunung yang curam dan bergelombang masih bisa menjadi barikade pertama mereka. Saat mendiskusikan strategi pertahanan, Andi mengusulkan saran gila untuk meledakkan gunung. Selama 10 hari sebelumnya, Zakari dan yang lainnya mengumpulkan sekitar 200 ahli bahan peledak di tentara. Melalui beberapa perhitungan, mereka menciptakan lebih dari 10.000 lokasi peledakan di gunung. Secara logika, setiap satu dari situs peledak tersebut akan mengakibatkan keruntuhan gunung berskala besar. Sekarang para manusia serigala sedang berlari menuruni gunung. Itu adalah waktu yang tepat untuk memicu ledakan. Operasi saat ini berbeda dari sebelumnya. Bubuk mesiu yang berlebihan digunakan karena mereka berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa mereka akan meledakkan seluruh pegunungan. Pada saat itu, lebih dari 10.000 tempat peledakan meledak pada saat yang bersamaan. Asap mengepul di atas pegunungan sementara banyak batu berterbangan ke 4 penjuru, mengiringi suara ledakan yang memekakkan telinga. Batu-batu besar seberat 10.000 ton jatuh dari tebing gunung, menimpa kepala para manusia serigala.
Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, perisai yang mereka gunakan tidak berguna seperti busa meskipun sekokoh apapun perisai itu. Jeritan kesakitan bergema di seluruh lembah sementara manusia serigala yang tak terhitung jumlahnya terkubur di bawah puing-puing selamanya. Namun, lebih banyak manusia serigala menerobos asap yang mengepul dan terus maju ke atas. Sementara itu, di punggung bukit, Zakari dan yang lainnya masing-masing menjatuhkan sebuah tangki minyak besar yang lebih tinggi dari tinggi rata-rata manusia. Tangki-tangki tersebut tidak diisi dengan bensin, melainkan gel yang mudah terbakar yang ditemukan dalam bom napalm. Sebelum pasukan Wolver dapat bereaksi, Rebecca dan yang lainnya di barisan pertahanan kedua telah menarik pelatuk dan menembakkan rudal. Ketika rudal dan tangki minyak bertabrakan, mereka meledak menjadi api yang menyebar ke bawah. Dalam beberapa detik, seluruh lembah dilalap api. "Aku akan membakar kalian sampai mati," teriak Kane sambil menyeringai. Namun, segera setelah dia berbicara, banyak sosok melompat keluar dari api secara konstan. Para manusia serigala memiliki perisai roh, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Mundur ke garis pertahanan kedua. Begitu Zakari memberi perintah, semua orang berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Sementara pertempuran sengit terjadi di pangkalan Cransby, situasi serupa terjadi di River On-Sea. Setelah 3 putaran pertukaran rudal, ladang ranjau yang ditata oleh Hayes telah hancur total. Sementara itu, tentara Sekutu Timur akhirnya berhadapan langsung dalam pertempuran dengan tentara serigala dari Remdik. Lebih dari 200 manusia serigala melesat melintasi tanah dengan sangat cepat sehingga mereka hanya muncul sebagai bayangan. Jejak pergerakan musuh terdeteksi sekitar 20 km jauhnya dari kita. Pangkalan Cransby telah diserang oleh manusia serigala. Garnison sedang memerangi mereka sekarang. Kami gagal menemukan target dari kejauhan. Tolong berikan lokasi yang lebih akurat. Musuh bergerak terlalu cepat. Tidak ada gunanya meluncurkan rudal ke arah mereka. Bersiaplah untuk bertempur. Pesan demi pesan yang sampai ke pusat komando militer akhirnya disampaikan kepada Hades dan Hayes setelah melalui penyaringan. Hayes menatap tanah di depannya, yang telah dibombardir oleh artileri. Para prajurit di garis pertahanan pertama Besya, perhatikan. Bersiaplah untuk bertempur dalam 1 menit. Atas perintah Hayes, para prajurit di unit anti pesawat itu melompat berdiri dan bergegas ke posisi pertempuran mereka. Saat fajar menyingsing, medan perang menjadi sunyi senyap. Semua orang menunggu dengan hikmat kedatangan pasukan serigala. Suara tembakan terdengar terus-menerus sementara Hayes dan Hades juga menghunus senjata mereka. Penembak jitu dan senjata api berat merupakan garis pertahanan pertama antara pasukan serigala dan tentara Sekutu Timur. Itu juga merupakan garis pertahanan yang paling penting. Misi yang diberikan kepada Tiger dan pembudidaya lainnya adalah untuk melindungi keselamatan para prajurit sebanyak mungkin. Alihkan otoritas komando ke Joseph Kelly dari tentara Sekutu Timur. Roger, sebuah suara serak terdengar melalui perangkat komunikasi. Saya Joseph Kelly, Wakil Komandan Tentara Sekutu Timur. Saya akan memimpin sekarang. Dengarkan perintah saya. Semua anggota tentara Sekutu Timur, bersiaplah untuk berperang. Boom! Segera setelah Joseph memberikan perintah, seorang penembak jitu di samping Hayes menarik pelatuknya. Dengan itu, seluruh medan perang menjadi hidup. Suara tembakan bergema di seluruh medan perang secara konstan. Tentara Sekutu Timur telah mengumpulkan hampir 2.000 ahli penembak jitu dari 8 pasukan militer kantor Asura. Ini berarti bahwa setiap pasukan Wolver Army akan diserang oleh setidaknya 5 penembak jitu segera setelah mereka muncul. Secara logika, garis pertahanan yang dibentuk oleh penembak jitu sebanyak ini sudah lebih dari cukup untuk menghabisi semua manusia serigala itu. Namun, Remdik telah merencanakan perang ini selama bertahun-tahun. Dengan demikian, tidak mungkin mereka datang tanpa persiapan ketika lawan mereka adalah Canaya, negara dengan kekuatan militer yang tangguh. "Pak!" teriak seorang penembak jitu sambil menarik pelatuknya. Peluru-peluru itu tidak efektif melawan para pembudidaya musuh. Mereka semua adalah kalvari berat. Kalvari berat. Hayes mengambil teropongnya dan mengintip ke arah pasukan serigala, yang sudah mencapai jarak 1.000 meter dari mereka. Yang mengejutkannya, dia melihat bahwa mereka semua mengenakan baju besi baja tebal. Baju besi itu jelas telah dirancang dengan susah payah. Lekukan-lekukan aneh pada baju zirah itu menangkis peluru. Selain itu,
Armor itu sangat kuat sehingga bahkan jika salah satu manusia serigala dipukul tepat di dada dan jatuh ke tanah, dia masih bisa bangkit dan terus maju. Remdik secara khusus mengembangkan baju besi ini untuk melawan senapan sniper Canaya. Ketika Hayes melihat hal itu, dia berteriak, "Penembak jitu, mundur." Biarkan unit senjata api melancarkan rentetan serangan ke arah mereka. Semua pembudidaya, hunus pedang kalian dan bersiaplah untuk bertempur. Bab 1064. Kultivator dari alam Mahaguru sudah menakutkan sejak awal, belum lagi mereka yang bersenjata lengkap. Pada saat itu, lebih dari 200 manusia serigala dari alam Grandmaster datang bergegas. Seperti banteng yang mengamuk, mereka menyerbu langsung ke arah barisan artileri berat tentara Sekutu Timur. Denting, denting, hujan peluru menghujani tubuh para pembudidaya alam Mahaguru, dan percikan api dihasilkan dari gesekan saat peluru memantul dari baju besi. Armor itu sangat berat sehingga akan sulit bagi tank untuk membawanya, apalagi manusia biasa. Namun, hal itu jelas tidak berlaku bagi para pembudidaya alam suci sebelum mereka yang hampir mencapai keabadian. Setelah melolong, pasukan serigala Remdik akhirnya berhadapan langsung dengan pasukan Besya yang dipimpin oleh Hades dan Hayes. Kelemahan dari baju besi yang sangat defensif ini adalah pergerakan mereka akan sangat terhambat. Semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Hayes meraung. Dia menghunus pedang besar yang hampir selebar pintu di tangannya. Setelah itu, dia dan Hades menjadi yang pertama maju. Prajurit yang tersisa tidak mungkin menahan diri atau menghindar dari pertempuran ketika komandan mereka sudah maju. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayo bertarung sampai mati. Serang. Bunuh serigala-serigala kotor itu. Kami akan melindungi tanah Canaya dengan nyawa kami. Pada saat itu, teriakan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Sekitar 200 pembudidaya manusia serigala memimpin penyerangan, dan lebih dari 2.000 pembudidaya alam unggul dari 8 wilayah militer dengan berani melibatkan mereka dalam pertempuran. Mereka membentuk gelombang pasang yang mewakili kemarahan para Canayans saat mereka menyerang ke depan. Wosh! Pedang di tangan Hayes membelah udara dengan ganas dan menebas seorang pembudidaya manusia serigala yang berdiri di depannya. Meskipun baju besi pembudidaya siluman serigala memberikan kekuatan pertahanan yang luar biasa, itu tidak melakukan apapun untuk melindunginya dari pedang. Senjata yang lebar dan seperti pintu itu bukanlah pedang biasa. Alih-alih pedang, itu menyerupai kelelawar yang sangat besar dan membuat si pembudidaya siluman serigala terbang saat terkena benturan. Lolong kesakitan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh medan perang. Para prajurit manusia yang berada selangkah di belakang hanya bisa bergidik ketakutan saat menyaksikan pertempuran sengit dan berdarah yang terjadi di depan mereka. Sebagai prajurit, mereka sangat mengandalkan senjata yang mereka pegang. Namun, keberanian dan keahlian menembak yang mereka banggakan tidak memberikan ancaman bagi musuh-musuh mereka. Bagi mereka, fakta bahwa senjata mereka tidak memiliki tujuan selama pertempuran berarti lawan mereka terlalu kuat untuk mereka kalahkan. Saat itu, sesosok tubuh melesat ke arah mereka, dan para prajurit menatap orang yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan kebingungan. Memanjat ke atas mobil lapis baja tertinggi, salah satu perwira mengumumkan, "Semuanya, dengarkan. Saya adalah komandan sementara garis pertahanan Besya. Sekarang kita telah terlibat dalam pertempuran dengan para pembudidaya, semua manusia harus mundur. Semua pembudidaya tentara sekutu akan berkumpul sesuai dengan tingkat kultivasi mereka dan membentuk garis pertahanan. Jika pembudidaya alam unggul jatuh, pembudidaya alam surgawi akan mengambil alih. Jika pembudidaya alam pasca celestial juga jatuh, pembudidaya alam preklasik akan melangkah maju. Tidak ada prajurit fana yang akan dirugikan sebelum semua pembudidaya dimusnahkan. Apakah itu jelas?" "Ya, Tuan," jawab para prajurit serempak. Segera, sosok-sosok melesat keluar dan masuk. Mereka dengan cepat menduduki posisi di mana para prajurit fana telah mengatur pertahanan mereka dan mengambil alih senjata mereka. Para prajurit di garis luar menatap para pembudidaya yang menggantikan mereka. Meskipun para pendatang baru adalah pembudidaya, wajah mereka sangat familiar. Mereka adalah rekan-rekan mereka yang baru saja mulai menapaki jalan kultivasi setelah bergabung dengan kantor Asura. Beberapa bulan yang lalu, tidak satupun dari mereka adalah seorang kultivator. Karena mereka baru saja mulai berkultivasi, tingkat kultivasi mereka paling banyak hanya tahap pemberita.
Meskipun kecepatan reaksi dan kekuatan fisik mereka meningkat secara signifikan oleh tingkat kultivasi mereka saat ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Perbedaan antara mereka dan prajurit Fana, paling-paling, seperti atlet profesional dan orang biasa. Meskipun mereka jelas lebih kuat, perbedaannya tidak besar. Meskipun begitu, para pembudidaya baru saat ini dipaksa untuk menghadapi monster yang begitu tangguh atas nama prajurit Fana hanya karena sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka. Mereka bahkan siap untuk mati demi manusia. Salah satu pembudidaya alam prasejarah menepuk bahu seorang prajurit yang tertegun. "Kamerat, saya akan mengambil alih di sini. Cepat mundur ke belakang," kata pembudidaya alam prasejarah sambil meraih pistol yang dipegang prajurit itu di tangannya. Namun, pistol itu tidak bergeming, tidak peduli seberapa keras sang kultivator mencoba melepaskannya dari tangan sang prajurit. Yang terakhir memegangnya dengan kuat, menolak untuk melepaskannya. "Kamerat, bingung?" Pembudidaya alam prasejarah melirik ke arah prajurit itu, bertemu dengan mata merah yang terakhir. Menatap prajurit Fana yang menolak untuk melepaskan pistolnya, pembudidaya alam prasejarah tersentak kaget. Letnan. Mereka tidak hanya mengenal satu sama lain. Faktanya, prajurit Fana itu adalah mantan pemimpin pasukan pembudidaya alam prasejarah. Pembudidaya itu telah direkrut dan dipersiapkan setelah menunjukkan bakat untuk berkultivasi. Sungguh, dia tidak menyangka mereka akan dipertemukan kembali dengan cara seperti ini. "Enyahlah," geram prajurit Fana itu melalui gigi yang terkatup. "Letnan, ini adalah perintah militer. Sebagai seorang kultivator, saya terikat tugas untuk..." "Aku bilang, pergilah." Prajurit Fana itu mengangkat kakinya dan menendang pembudidaya itu. Tentara di sekitarnya yang dengan cepat masuk ke posisi semuanya berbalik untuk melihat mereka. Beberapa pembudidaya yang mengenakan pakaian militer juga datang untuk memastikan situasinya. Sementara itu, tentara Fana itu menunjuk ke arah kultivator dan berteriak, "Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang kultivator yang buruk. Hanya karena kamu sedikit lebih kuat dan bisa berlari sedikit lebih cepat dariku, apakah itu memberimu hak untuk mati di depanku? Faktanya, akulah yang melatih Anda. Anda seharusnya memanggil saya sebagai atasan Anda selama sisa hidup Anda. Aku tidak butuh kau untuk mengajariku tentang kebanggaan militer. Jadi, kau pikir kau bisa mati di sini, tapi aku tidak. Persetan denganmu, tidak ada yang akan menggantikanku kecuali aku mati. Aku akan memastikan bahwa musuh memakan peluruku. Nyawaku sama dengan nyawamu. Saya akan tetap berada di posisi bertahan ini." Kata-kata prajurit Fana itu membebani hati semua orang seperti batu besar. "Ya, itu benar. Mengapa para kultivator harus mati sebelum kita? Mengapa kita harus menjadi orang yang mundur? Mengapa kita harus membiarkan orang lain menyerahkan harapan hidup mereka kepada kita? Kita semua adalah prajurit. Mengapa kita harus lari? Saya menolak untuk dipermalukan seperti ini. Mereka yang punya nyali harus bertahan. Kita akan bertahan melawan musuh." Kata-kata letnan tua itu seperti api yang menyulut tong mesiu, menyalakan semangat juang di dalam diri para prajurit di sekitar mereka. Seperti wabah, semangat itu menyebar ke seluruh area. Segera, banyak tentara yang telah mundur dari garis pertahanan berbalik dan kembali ke posisi semula. "Itu benar, kita semua adalah prajurit, dan masing-masing dari kita hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup. Tidak ada alasan bagi orang lain untuk menyerahkan nyawa mereka untuk menggantikan kita. Tidak hanya pengecut untuk membiarkan orang lain mati menggantikan mereka, tetapi juga memalukan, dan menginjak-injak harga diri mereka." Satu persatu, para prajurit mengangkat senjata mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang goyah. Tentu saja, mereka gemetar di sepatu bot mereka, tetapi mereka lebih suka mati daripada disingkirkan dari garis pertahanan. Bab 1065. Angkatan Darat Timur tidak pernah mengalami tindakan pembangkangan berskala besar seperti ini sejak didirikan 30 tahun yang lalu. Semua prajurit Fana, tanpa menghiraukan nyawa mereka, kembali ke medan perang untuk mempertahankan posisi yang ditugaskan. Mendengarkan teriakan pertempuran yang menggema dengan tekad yang tak tergoyahkan, bahkan para komandan Angkatan Darat Timur tidak dapat menegakkan disiplin militer untuk menghukum mereka. Di belakang garis depan, ratusan ribu orang telah mulai bertindak sesuai rencana, mempersiapkan pertempuran. Pusat Komando Tentara Sekutu Timur mengirimkan perintah ke semua unit dan kemudian ke setiap prajurit. Seperti sebuah mesin yang presisi,
seluruh pasukan mulai beroperasi dengan cepat. Sementara itu, di luar perbatasan Besya, Hayes diliputi amarah pembunuh. Dia mengirim seekor manusia serigala terbang dengan pedangnya, tapi sebelum dia bisa menyerang yang lain, manusia serigala lain menyerangnya. Sambil membuang pedangnya, Hayes menyilangkan tangannya di depan dadanya untuk melindungi dirinya sendiri, melolong kesakitan saat rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Beberapa detik kemudian, dia berubah dari seorang pria setinggi 6 kaki menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Wajahnya berubah, dan pakaiannya langsung terkoyak. Rambut hitam pekat mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Setelah melolong kesakitan, Hayes akhirnya menyelesaikan transformasinya, dengan wujud manusia serigala raksasa. Alasan utama Hayes belum dinobatkan sebagai salah satu raja perang adalah karena dia belum mencapai tingkat kultivasi tertentu. Menjelang tahap akhir penaklukan Jonathan, Hades, Kane, dan Zakari maju ke tingkat kultivasi berikutnya setelah terlibat dalam berbagai pertempuran. Karl, khususnya, mengalami terobosan yang luar biasa dan naik ke alam dewa karena bakat yang dia miliki dalam kultivasi. Prajurit pada tingkat kultivasi tersebut tidak hanya memiliki kemampuan untuk menekan lawan mereka tetapi juga mendapatkan rasa hormat dan kesetiaan dari orang lain. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dari orang-orang yang mungkin menikam mereka dari belakang. Meskipun demikian, Hayes tidak pernah mempelajari lebih dalam tentang Great Principle, meskipun dia adalah seorang prajurit yang sangat terampil. Bahkan setelah menjadi Raja Lumonberg dan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya, dia tidak pernah berpikir untuk fokus pada kultivasinya. Dalam kata-katanya sendiri, dia tidak pernah menjadi orang yang didorong oleh ambisi. Meskipun mendapatkan gelar salah satu dari 8 Raja Perang tampak glamor, itu juga berarti dia akan mendapatkan musuh di sepanjang jalan. Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk menetap di sudut kecilnya sendiri dan hidup sebagai pemilik tanah tanpa beban. Namun, situasi berubah ketika saudara perempuannya memendam niat untuk membunuh Jonathan. Akibatnya, Jonathan mengirimnya ke penjara Crimson Utara untuk direhabilitasi dan menyerahkan metode budidaya keluarga Gomez di Lumonberg kepadanya. Saat itulah dia memahami pentingnya budidaya untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, di antara semua manusia di kantor Asura, Hayes adalah orang pertama yang memiliki akses ke sumber daya budidaya sebelum Jonathan memulai rencana komprehensif untuk semua orang. Selain itu, karena posisinya yang unik, Hayes, yang telah bertempur bersama Hades, menerima perlakuan istimewa ketika Hades mendistribusikan sumber daya budidaya. Sejak saat itu, tingkat kultivasi Hayes telah meningkat pesat. Lebih dari sebulan yang lalu, Hayes menggunakan batu roh yang rusak dari keluarga Blackwood dan dengan paksa meningkatkan level kultivasinya ke alam superior. Terlepas dari keadaan energi spiritualnya yang tidak stabil dan kacau akibat kultivasinya yang cepat, Hayes tidak peduli karena dia tahu kantor Asura sedang membutuhkan pembudidaya pada saat itu. Selain itu, hanya seminggu sebelumnya, dengan bantuan Hades, Hayes mendapatkan ramuan genetik Beta Warrior dari laboratorium di Harfush. Awalnya, Hades menentang ide tersebut. Bagaimanapun, Jonathan mempercayakan posisi komando di Angkatan Darat Timur kepada Hayes karena dia menghargai kesetiaan dan kemampuan kepemimpinan Hayes. Apakah Hayes adalah seorang kultivator Grandmaster Realm bukanlah perhatian utama Jonathan. Namun, Hayes bertekad untuk melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Dia pernah berkata, semua kultivator alam suci di kantor Asura telah mengalami beberapa bentuk modifikasi. Mengapa saya harus menjadi pengecualian? Selain itu, terlepas dari apakah Hades memberinya ramuan atau tidak, dia akan maju ke garis depan bersama para pejuang lainnya. Dengan mengkonsumsi ramuan itu, dia bisa mencapai kultivasi alam Grandmaster. Melakukan hal itu tidak hanya akan memberikan dorongan yang signifikan baginya tetapi juga menawarkan secercah kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, jika dia tidak meminum ramuan itu, dia, sebagai kultivator alam super, akan menemui ajalnya di medan perang. Setelah berhari-hari menemui jalan buntu, Hades akhirnya setuju untuk membawa ramuan tersebut kepada Hayes. Hades datang ke River Onsi hanya dengan 2 tujuan. Tujuan pertamanya adalah untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan yang kedua adalah mengambil alih komando tentara Sekutu Timur dan memimpin pertempuran jika Hayes kehilangan rasionalitasnya setelah meminum ramuan tersebut. Untungnya, Hayes berhasil melewatinya.
Hayes melolong dengan agresif ke arah manusia serigala yang datang ke arah mereka. Dia memukul dadanya dengan keras, dan dua cahaya merah menyala di bahunya. Setelah melihat cahaya itu, semua prajurit Canayan meraung histeris dan bergegas maju. Sebelumnya, Hayes telah memberitahu semua orang bahwa dia akan menggunakan warna merah sebagai sinyal saat dia memimpin, membuka jalan bagi semua. Seluruh Angkatan Darat Timur, yang terdiri dari 180.000 tentara, dilatih secara pribadi oleh Karl. Kematian Karl masih sangat membebani hati mereka, meskipun ia telah meledakkan seluruh penjara Crimson Utara. Meskipun para prajurit tidak menentang kedatangan Hayes yang tiba-tiba, mereka masih menyimpan rasa tidak puas. Bagaimanapun, dia hanyalah seseorang yang bahkan belum berhasil mencapai alam Grandmaster. Siapa dia yang bisa memerintah kita? Namun, semua prajurit dari Angkatan Darat Timur tercengang melihat manusia serigala di depan mata mereka. Hayes benar-benar memegang teguh janjinya. Sebagai komandan dari ratusan ribu pasukan sekutu, Hayes benar-benar bertempur di garis depan, terlibat dalam pertempuran sengit bersama semua prajurit. Pada momen ini, para prajurit tentara timur menemukan kembali semangat mereka yang telah lama hilang. Hayes adalah perwujudan semangat mereka. Ao! Sambil melolong, Hayes merangkak, menyerang langsung ke arah manusia serigala di depan. Dia begitu cepat sehingga dia hampir berubah menjadi bayangan gelap. Meskipun manusia serigala musuh tidak memiliki kesadaran dan kesadaran diri, dia memiliki naluri sebagai makhluk hidup. Permusuhan intens yang memancar dari Hayes mirip dengan kekuatan yang mendorongnya untuk mundur. Dalam pertempuran di antara para pembudidaya tingkat tinggi, keraguan sesaat saja bisa berarti kematian, apalagi beberapa detik. Sebelum manusia serigala itu bisa bereaksi, Hayes menerjang ke arahnya dan menjepitnya ke tanah, menyeretnya ke depan dengan hiruk-pikuk. Siluman serigala itu tanpa henti mencakar dan mencakar lengan Hayes, berusaha keras untuk membebaskan diri. Namun, tidak peduli bagaimana dia meronta, Hayes tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Setelah menerjang maju beberapa meter, Hayes mematahkan leher manusia serigala itu, menghantamkan kepalanya ke dalam rongga dadanya. Setelah itu, dia merogoh dada si manusia serigala, mengambil jantung seukuran telapak tangan dari dalamnya dan mengepalkannya dengan erat di tangannya. Tiba-tiba, dia menelan jantung itu tepat di depan mata semua orang. Harimau, Hades, yang mengamatinya dari kejauhan, tertegun. Sebagai seorang kultivator Grandmaster Realm, dia tahu ada yang tidak beres dengan Hayes. Dengan bergantung pada sumber daya eksternal untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya ke alam superior, Hayes akan mengalami ketidakstabilan dalam kultivasinya. Menggunakan ramuan genetik untuk secara paksa meningkatkan tingkat kultivasinya ke alam Grandmaster sudah menjadi batas Hayes. Jelas bahwa Hayes telah kehilangan kendali atas energi spiritual dalam tubuhnya setelah berubah menjadi manusia serigala. Bab 1066. Metode budidaya Canaya telah diwariskan selama ribuan tahun. Meskipun banyak metode kultivasi telah menghilang seiring berjalannya waktu, kerangka kerja intinya telah diwariskan dari generasi ke generasi. Terlepas dari metode kultivasi, elemen yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara alam dan tingkat kultivasi. Tingkat kultivasi seseorang adalah pengendapan energi spiritual, yang merupakan sesuatu yang eksternal, seperti senjata. Sedangkan alam seseorang adalah sesuatu yang bersifat internal. Itu adalah akar dari seorang kultivator, seperti sebuah wadah, yang mengatur aspek-aspek internal. Sederhananya, tingkat Siulian seseorang adalah seperti spesifikasi sebuah mobil, sedangkan Zuyuanshan adalah kemampuan mengemudi seseorang. Jika kemampuan mengemudi seseorang cukup terasah, maka ia dapat dengan mudah mengendalikan mobil, dan kendaraan akan bergerak sesuai dengan kehendak pengemudi. Namun, begitu spesifikasi mobil melebihi kemampuan mengemudi seseorang, ia harus selalu berusaha untuk menjaga kendaraan tetap terkendali dan tidak pernah bisa menginjak pedal gas. Jika mobil bergerak terlalu cepat, kendaraan akan menabrak, dan pada akhirnya pengemudi akan tewas. Pada saat itu, Hayes telah tersesat. Hades bisa mengetahuinya, tapi para pembudidaya dan tentara lainnya tidak. Melihat gerakan Hayes, semua orang merasakan adrenalin mereka terpacu. Literatur kuno telah menggambarkan para pejuang di masa lampau berpesta dengan daging musuh mereka dan meminum darah mereka untuk merayakan kemenangan. Tidak ada yang bisa menyaksikan adegan-adegan yang mengesankan dan mendebarkan dari masa lalu itu, tetapi sekarang, semua orang melihat perilaku Hayes yang gila.
Para manusia serigala Remdikian itu hanya cocok untuk menjadi makanan ringan komandan kita. Apa semua orang melihat itu? Apa yang harus kita takuti? Ayo kita serang. Jeritan histeris bergema di udara saat semua orang bergegas maju dalam keadaan yang tampaknya panik. 100 lebih prajurit werewolf kantor Asura seharusnya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan saat menghadapi 200 lebih werewolf Remdik. Namun, bagaimana situasinya akan berubah jika 2000 pembudidaya alam unggul, pembudidaya tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, dan tentara biasa bergabung dalam keributan? Puluhan ribu petarung membanjiri medan perang secara instan, seperti air yang menyembur keluar dari bendungan yang jebol. Manusia serigala Remdikian tidak akan menganggap serius satu atau dua pembudidaya tingkat rendah. Namun, para prajurit Canayan itu telah disegarkan dan dimotivasi oleh aksi Hayes sampai hampir kehilangan kewarasan mereka. Para pembudidaya alam superior itu bahkan mengabaikan nyawa mereka sendiri dan berlari ke arah manusia serigala dengan granat di tangan mereka. Mereka berencana untuk mengorbankan diri mereka sendiri dan membawa musuh-musuh mereka. Para Canayan itu sudah menjadi gila. Ao, lolongan serigala memenuhi udara. Selanjutnya, para manusia serigala Remdikian mulai mundur ke arah utara dengan tergesa-gesa. Seorang Grandmaster dapat dengan cepat memperlebar jarak antara mereka dan para pembudidaya tingkat rendah dengan kecepatan perjalanan mereka yang tinggi. Saat Hades mengira para manusia serigala Remdikian mundur karena takut, dia melihat mereka terpecah menjadi dua kelompok dan menyerang kedua arah. Sial, ia mengumpat dengan keras. Meskipun Hayes berhasil menggembleng para prajurit Angkatan Darat Timur dengan aksinya barusan, dia juga secara bersamaan menghancurkan garis pertahanan awal. Serangan berikutnya menciptakan banyak celah di garis pertahanan utara, dan celah-celah itu adalah target para manusia serigala. Siapkan pertahanan di kedua sisi. Hades berteriak ke dalam alat komunikasi. Semua kapten pasukan manusia serigala dengan cepat melangkah maju untuk menghadang musuh mereka. Namun, dalam waktu 10 detik setelah mereka mengalihkan fokus pertahanan mereka ke samping, semua manusia serigala Remdikian yang berada di dekat bagian tengah kedua kelompok melepaskan medan kekuatan mereka. 30 manusia serigala mulai bergegas menuju ke tengah garis pertahanan. Awalnya, posisi di tengah menjadi fokus pertahanan, namun setelah Hades menginstruksikan pasukan manusia serigala untuk membantu di sisi-sisi sayap, bagian tengah menjadi titik terlemah. Hades sangat terkejut, melihat 30 manusia serigala menyerbu ke arahnya karena tatapan penuh tekad dan kegilaan terpancar di mata mereka. Para prajurit manusia serigala itu bukanlah prajurit alfa. Mereka semua adalah prajurit beta. Prajurit beta adalah pembudidaya yang mampu berpikir secara mandiri. Selain ketidakmampuan mereka untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka, para prajurit beta itu adalah lambang prajurit yang sempurna, memiliki kekuatan, kecepatan, dan gaya serangan yang luar biasa. Garis pertahanan utara Tentara Sekutu Timur memiliki hampir 130 prajurit manusia serigala, tapi mereka memiliki kurang dari 10 prajurit beta, termasuk Hades dan Hayes. Jika 30 prajurit beta Remdikian bekerja sama dengan erat, bahkan 100 prajurit alfa pun tidak dapat mematahkan formasi mereka. Itulah perbedaan yang paling signifikan antara memiliki kesadaran diri dan tidak. Mereka bisa menyesuaikan taktik mereka sesuai dengan situasi pertempuran kapan saja, sementara prajurit alfa hanya akan terus menyerang tanpa strategi apapun. Hades menoleh untuk melihat para prajurit di belakangnya, yang menembak dengan panik. Setelah 30 prajurit beta Remdikian menerobos garis pertahanan yang dibentuk oleh Ku dan yang lainnya, manusia tak berdaya yang tersisa dan pembudidaya tingkat rendah akan dibantai. Bunuh! Hades berteriak dan menerjang ke depan. Energi spiritual yang dilepaskan dari tangannya berubah menjadi spirit armor saat dia meluncurkan dirinya ke depan seperti tank. Seketika, Hades, Hayes, dan lebih dari 20 prajurit werewolf bertabrakan dengan pasukan werewolf Remdikian. Hades dan Hayes memang kuat, tapi mereka kalah jumlah. Setelah beberapa kali bertukar pukulan, mereka tersingkir dari pertempuran. Manusia serigala yang tersisa terus bertempur meskipun mereka terluka parah karena mereka menerima perintah untuk bertempur sampai mati dan tidak pernah mundur. Pada akhirnya, kematian adalah satu-satunya takdir tak terelakkan yang menanti mereka. 10 prajurit beta Remdikian tetap tinggal untuk menahan Hades dan yang lainnya sementara 20 prajurit yang tersisa menyerang langsung ke garis pertahanan utara Tentara Sekutu. Tembakan, umpatan, dan jeritan kesakitan yang tak terhitung jumlahnya meledak.
Para manusia serigala lapis baja itu membajak ke depan seperti tank yang tak terbendung. Meskipun kedua belah pihak telah bertempur, para manusia serigala lapis baja itu bersembunyi di belakang prajurit Alpha Remdikian, menghemat kekuatan mereka. Mereka adalah pemain inti dari rencana Remdik kali ini. Seorang manusia serigala lapis baja melompati sebuah menara anti pesawat, dengan santai menjatuhkan sebuah perangkat perak yang menyerupai tong. Sebelum para anggota Angkatan Darat Timur dapat bereaksi, mereka melihat perangkat perak itu meledak. Sebuah dengungan terdengar saat gelombang kejut yang aneh melewati tubuh semua orang. Mereka yang terkena merasakan tubuh mereka sedikit bergetar. Banyak di antara mereka yang bahkan mulai merasa pusing dan muntah. Namun, hanya sebatas itu saja kerusakannya. Ketika mereka sadar, mereka melihat ke tangan mereka dan tidak melihat adanya luka lain. Selain merasa sedikit pusing, mereka masih hidup dan sehat. Apa yang sedang dilakukan keluarga Remdikian? Semua orang saling bertukar pandang dan melihat para manusia serigala itu mundur dengan kecepatan luar biasa ke arah belakang tentara Sekutu Timur. Para manusia serigala Remdikian terus-menerus melemparkan banyak perangkat perak di medan perang, menyebabkan serangkaian suara dengungan. Namun, selain itu, para prajurit manusia serigala itu tidak membunuh satupun prajurit Chanayan selain mereka yang menghalangi mereka. Situasi pertempuran berubah menjadi aneh. Sementara semua orang masih bingung dengan situasi yang sedang berlangsung, teriakan putus asa Hades bergema di udara. Semuanya, segera cari perlindungan. Bersiaplah untuk serangan udara. Bab 1067. Suara Hades direndam dalam teror yang begitu kuat, sehingga terdengar seperti jeritan seseorang yang berada di ambang kematian. Bahkan, seseorang bahkan bisa mendeteksi sedikit getaran dalam suaranya jika mendengarkan dengan seksama. Hades adalah orang yang bertanggung jawab atas hampir 2 juta tentara kantor Asura. Apa yang bisa menyebabkan dia begitu takut? Berlumuran darah, Hades menatap ke arah tentara timur. Teriakan yang baru saja dia keluarkan menggunakan energi spiritualnya adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan. Dia tidak lagi bisa berbicara karena darah terus mengalir dari hidung dan mulutnya. Saat dia melihat para prajurit yang bertempur melawan pasukan serigala di sekelilingnya, dia merasa tidak berada di medan perang. Rasanya seolah-olah dia sedang dibawa pergi. Suara-suara di sekelilingnya dengan cepat memudar seiring dengan penglihatannya. Rasa pusing dan mual yang kuat menguasainya, membuatnya ingin berlutut dan muntah. Disorientasi itu disebabkan oleh rasa takut dan kekecewaan yang luar biasa. Sebagai seorang prajurit, dia sudah terbiasa dengan situasi hidup dan mati dan tidak pernah takut mati. Namun, dia tidak tega melihat para prajurit Angkatan Darat Timur mati seperti semut di medan perang hanya karena perintahnya yang salah. Benda-benda perak yang dilemparkan ke arah mereka bukanlah ranjau darat. Itu adalah alat penyebar pulsa elektromagnetik. Meskipun alat tersebut tidak berguna bagi manusia, alat tersebut terbukti memiliki efek yang sangat besar pada setiap dan semua benda elektronik. Dalam istilah awam, satu-satunya fungsi ranjau-ranjau tersebut adalah untuk membuat semua alat elektronik menjadi tidak berguna. Setiap perangkat elektronik yang berada dalam jangkauan penyebar pulsa elektromagnetik, baik itu komputer perang maupun perangkat komunikasi, tidak berfungsi sama sekali di tengah-tengah suara dengungan yang samar-samar. Menara anti pesawat juga jatuh bersama dengan perangkat tersebut. Dengan kata lain, semua sistem pertahanan udara telah dilumpuhkan pada saat pesawat-pesawat pengebom mulai beraksi. Semakin banyak anggota tentara Sekutu Timur yang terpapar di radar Remdik, yang membuat mereka rentan terhadap serangan rudal. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Hanya satu putaran pengeboman terkonsentrasi yang dibutuhkan Remdik untuk mengurangi kekuatan tentara Sekutu Timur dari 400.000 menjadi hampir 150.000. Karena Remdik telah menyusun rencana seperti itu, tahap pertama dari strategi tersebut telah dimulai ketika manusia serigala melemparkan disperser pertama. Tentara Sekutu Timur telah tamat. Hades berdiri di tengah medan perang dengan sedih, terlihat seperti kehilangan jiwanya. Ini seharusnya tidak terjadi. Bagaimana mereka bisa menciptakan alat penyebar pulsa elektromagnetik dengan begitu cepat? Remdik seharusnya tidak memiliki senjata berteknologi tinggi seperti itu. Hades bergumam pada dirinya sendiri seperti orang gila, sepertinya hampir kehilangan akal sehatnya. Detik berikutnya, darah merah muncrat dari dadanya. Rasa sakit yang menyilaukan menarik Hades kembali ke dunia nyata saat ia menyadari bahwa ada manusia serigala yang menginjak dadanya, menatapnya.
Siluman serigala itu memelototi Hades dengan jijik sebelum mengangkat cakarnya sebagai persiapan untuk benar-benar menamparnya. Namun, hanya beberapa detik sebelum cakar manusia serigala setajam silet itu menembus tengkorak Hades, kepalanya meledak menjadi awan darah dan seluruh tubuhnya ambruk di samping Hades. Dor! Tembakan senapan sniper terdengar di seluruh medan perang. Dua sosok mendekat dengan cepat dari arah timur mengikuti suara tembakan. Hembusan energi spiritual yang kuat yang melonjak keluar menjernihkan pikiran Hades, dan dia merasakan kehidupan mengalir melalui nadinya lagi. Dia berjuang untuk bangkit dan berbalik ke arah energi tersebut, ingin tahu siapa yang datang menyelamatkannya. Saat itulah sebuah suara yang jelas dan muram terdengar, lepaskan Vita yang disita. Semua energi spiritual dalam radius beberapa mil mulai berkumpul dan bergegas menuju pemilik suara tersebut. Para prajurit roh yang bersinar mendarat satu demi satu di tanah dari udara sebelum menerjang ke depan. Yoshua, Hades berkata, matanya membelalak tak percaya. Dua pendatang baru itu tak lain adalah Hayden dan Yoshua yang kebetulan mengacaukan strategi pertarungan Remdik di Jusipi. Hayden mendarat di samping Hades dan membungkuk untuk membantu Hades berdiri. Jadi kau Hades? Iya. Akhirnya aku bertemu denganmu secara langsung. Hayden disembunyikan oleh keluarganya sejak dia masih kecil dan tidak pernah diizinkan untuk berkeliaran dengan bebas untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Selama bertahun-tahun ditindas oleh keluarga Osborn, menonton berita menarik tentang Canaya adalah hal favoritnya di sela-sela waktu istirahat kultivasi. Oleh karena itu, segera setelah kantor Asura muncul, Hayden langsung terpikat oleh organisasi baru yang berkembang pesat ini. Tindakan mereka membawa perdamaian melalui perang dan melawan 8 keluarga terhormat hanyalah beberapa di antara prestasi luar biasa yang tak terhitung jumlahnya yang mereka capai dalam kurun waktu 3 tahun. Setelah itu, pemilihan 8 Raja Perang oleh Jonathan menimbulkan kegembiraan dalam diri Hayden, yang merupakan seorang pemuda berdarah panas yang bercita-cita untuk menjadi pahlawan super. Dia mengagumi anggota kantor Asura yang luar biasa dan terhormat dan ingin menjadi salah satu dari mereka. Hayden saat ini bekerja di bawah Yoshua sementara Jonathan telah membentuk aliansi dengan keluarga Osborn, yang berarti mereka tidak berada di pihak yang sama, tetapi Hayden masih menyimpan rasa hormat yang dalam kepada para pejuang yang dengan berani menghadapi 8 keluarga terhormat. Melihat Hades dalam kehidupan nyata sama seperti melihat pahlawan super dalam buku komik favoritnya menjadi nyata di depannya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Sementara itu, Hades memandang Hayden dengan bingung dan bertanya-tanya apakah pembudidaya alam dewa muda ini adalah salah satu kartu truf tersembunyi keluarga Whiteley. Dua manusia serigala tiba-tiba bergegas ke arah Hayden. Dengan mudah, Hayden mengangkat pistolnya dan menarik pelatuknya, melumpuhkan salah satu dari mereka. Sebelum manusia serigala kedua mendekat, Hayden melemparkan pisau ke arahnya dan menggorok lehernya. Bagi Hades, seorang kultivator alam dewa seperti Hayden tentu saja sesuai dengan kata dewa dalam gelarnya. Manusia serigala dengan cahaya bercahaya ada di pihak kita. Hades berteriak dengan suara serak ke arah Yoshua. Hayden melambaikan tangannya dengan santai. Jangan khawatir, kami sudah mengetahuinya setelah mengamati target serangan pasukanmu. Satu-satunya pertanyaanku adalah di pihak mana manusia serigala berambut hitam itu berada. Jujur saja, sepertinya dia hanya membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Hades melihat ke arah yang ditunjuk Hayden dan melihat Hayes, yang sudah dalam keadaan panik. Itu Panglima tertinggi tentara Sekutu Timur. Dia menjadi gila ketika melawan pasukan serigala Remdik. Tolong bantu dia. Panglima tertinggi. Hayden tertegun sejenak sebelum menerjang ke arah Hayes. Iblis nyahlah, teriaknya sambil menamparkan dada Hayes dengan kuat. Hayes mendengus kesakitan dan terlempar sebelum mendarat dengan keras di samping Hades. Dia benar-benar pingsan setelah dipukul oleh Hayden. Hades memandang Hayes, yang terbaring di tanah dan perlahan-lahan kembali normal, dan menghela napas lega. Jika bukan karena kemunculan Hayden dan Yoshua, Hayes pasti sudah mati karena kelelahan. Seluruh rencana pasukan Remdik berpusat pada upaya menembus pertahanan udara Angkatan Darat Timur. Untuk memastikan keberhasilan rencana tersebut, prajurit Beta Remdik meninggalkan sekitar 200 prajurit Alpha yang tersisa untuk menghadapi prajurit-prajurit manusia serigala Angkatan Darat Timur dalam pertempuran dan menyibukkan mereka. Namun, kemunculan Yoshua yang tiba-tiba mengubah situasi menjadi menguntungkan tentara Timur. Para prajurit manusia serigala telah diperintahkan untuk bertempur sampai mati.
Meskipun peluang tidak lagi berpihak pada mereka, tidak ada satupun dari mereka yang melarikan diri. Bagi Hayden dan Yoshua, mereka tidak lebih dari mesin pembunuh yang berpikiran sederhana. Bab 1068. Yoshua dan Hayden menerjang ke depan, meninggalkan bayangan di belakang mereka saat mereka melesat di sekitar medan perang, tanpa ampun mencabut nyawa tentara musuh seolah-olah mereka adalah malaikat maut. Kemanapun mereka pergi, prajurit manusia serigala tumbang satu demi satu tanpa sempat melawan. Bahkan, akan jauh lebih berbahaya jika mereka berdua melawan 200 pembudidaya alam Grandmaster. Tanpa bantuan dari senjata khusus atau prinsip of strength, mereka berdua bahkan mungkin berada dalam bahaya besar. Bagaimanapun, pembudidaya alam dewa memang kuat tapi tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Meskipun perbedaan kekuatan antara pembudidaya alam Mahaguru dan pembudidaya alam dewa sangat besar, masih mustahil bagi seorang pembudidaya alam dewa untuk mengalahkan pasukan pembudidaya alam Mahaguru. Bagaimanapun, pasukan semut yang sangat besar mampu mengalahkan seekor gajah. Manusia serigala itu jauh lebih kuat daripada pembudidaya alam dewa, dan ada lebih dari 300 orang. Tak perlu dikatakan lagi bahwa akan sangat mudah bagi mereka untuk mengalahkan Yoshua dan Hayden. Namun, situasi di medan perang tidak pernah bisa diprediksi. Pasukan serigala dan manusia serigala dari kantor Asura seimbang, tetapi kemunculan dua pembudidaya yang jauh lebih kuat dari mereka dalam hal energi spiritual, refleks, dan kecepatan mengubah situasi sekaligus. Yoshua dan Hayden sangat licik. Alih-alih membunuh satu lawan sebelum beralih ke lawan berikutnya, mereka mengandalkan kekuatan mereka yang luar biasa untuk memberikan luka parah pada pasukan serigala secara keseluruhan. Manusia serigala Wolfer Army dan manusia serigala dari kantor Asura memiliki asal-usul yang sama. Mereka semua dipersiapkan oleh Charley. Modifikasi genetik memiliki dampak terbatas pada tingkat budidaya. Dengan demikian, tingkat kultivasi para prajurit hampir sama setelah mereka menjadi manusia serigala. Namun, sekarang setelah para prajurit dari Wolfer Army terluka parah, para prajurit manusia serigala Canayan berada di atas angin. Dalam waktu kurang dari 5 menit, situasi di medan perang telah berubah menjadi menguntungkan Canaya. Manusia serigala Canayan mengincar prajurit tentara serigala yang terluka dan hampir tidak bisa melakukan perlawanan, dengan tujuan untuk menghabisi mereka semua. Pada akhirnya, salah satu prajurit beta dari Remdik mengeluarkan perintah mundur di saat-saat terakhirnya, mencoba mengakhiri perang. Jika hal itu tidak terjadi, prajurit Alpha yang tidak memiliki kesadaran diri akan terus bertempur sampai mati. Meskipun begitu, Hades tahu bahwa pasukan serigala Remdik tidak akan pernah bisa meninggalkan medan perang. Hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar musnah. Di garis pertahanan Besya, para prajurit roh hijau bertransformasi kembali menjadi energi spiritual dan perlahan-lahan menghilang. Yoshua melemparkan 2 pil peremajaan roh ke dalam mulutnya sebelum berjalan kembali ke Hades. "Selamat siang, saya Yoshua," katanya sambil tersenyum. Hades menatap Yoshua dan menarik napas dalam-dalam sebelum memberi hormat sambil menangis. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menjabat tangan Yoshua. "Saya Hades dari kantor Asura. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Anda, Ten Whiteley." Hades tidak hanya bersikap sopan. Setiap kata yang keluar langsung dari hatinya. Sebagai panglima tertinggi Zetfield, Yoshua sangat populer sehingga tidak ada satu orang pun di Canaya yang tidak tahu namanya. Bahkan, namanya pernah masuk dalam daftar target kantor Asura. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa Yoshua telah menyembunyikan identitasnya selama ini. Tujuan akhir dari kantor Asura adalah untuk menghabisi ke-8 keluarga terhormat. Sejak Yoshua naik ke tampuk kekuasaan 10 tahun yang lalu, dia selalu menampilkan dirinya sebagai boneka dari 8 keluarga terhormat. Jika kantor Asura tahu tentang identitas asli Yoshua dan tujuan sebenarnya, mereka mungkin akan memindahkan seluruh markas mereka ke Yaleview. Mengingat cara Jonathan dalam melakukan sesuatu, dia bahkan mungkin diam-diam bersekutu dengan Yoshua, menggabungkan tentara Yaleview dan kantor Asura menjadi konglomerat militer super yang membentang di seluruh Canaya. Namun, penyamaran Yoshua terlalu sempurna. Tidak hanya berhasil menipu 8 keluarga terhormat, dia juga berhasil menipu semua orang. Sejujurnya, cukup memalukan bahwa Jonathan dan Yoshua melewatkan kesempatan untuk mengasimilasi pasukan militer Canaya karena hal itu. Jika tidak,
insiden pasukan Yaleviu yang mencegat strategi pertempuran kantor Asura tidak akan pernah terjadi. Hayden mendarat di samping mereka berdua dengan wajah tampannya yang berlumuran darah. Itu adalah pertempuran terbesar yang dia ikuti sejak dia mencapai fase lanjutan dari alam Grandmaster. Pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya di bawah ikat pinggangnya telah mengaktifkan rasa hausnya akan darah. Meskipun pertempuran telah berakhir pada saat itu, dia masih merasakan kekuatan yang tak habis-habisnya mengalir melalui nadinya. Apakah hanya itu yang ditawarkan Remdik? Itu hanya hidangan pembuka bagi saya, kata Hayden dengan penuh semangat, mengertakkan gigi dan ingin lebih banyak lagi. Melihat sikap Hayden, Yoshua tahu bahwa dia hampir kehilangan akal sehatnya dan meletakkan tangan di pundaknya. Tenangkan dirimu dan tenangkan dirimu. Jika kamu kehilangan kendali atas animamu, hanya ada dua hal yang bisa terjadi. Salah satunya adalah Anda akan menjadi orang gila yang haus darah yang membunuh untuk olahraga. Yang kedua adalah Anda akan menjadi gila seperti orang yang terbaring di tanah dan akhirnya mati karena kelelahan, kata Yoshua sambil menatap Hayes. Takut dengan peringatan Yoshua, Hayden mengingat kembali dirinya sendiri dan mulai berkultivasi untuk mendapatkan kembali rasionalitasnya. Yoshua menoleh ke Hades dan berkata, saya tidak dapat membantu banyak dengan situasi di sini, tetapi saya dapat membantu Anda menahan para pembudidaya tingkat tinggi Remdik. Jangan ragu untuk memberitahu kami jika Anda membutuhkan bantuan kami. Apa? Hayden berhenti berkultivasi saat dia menatap Yoshua dengan kaget. Apa kau bercanda? Kami sedang dalam pelarian dari kedelapan keluarga terhormat sekarang. Jangan bilang kau benar-benar ingin membantu kantor Asura memenangkan pertempuran ini. Yoshua berbalik untuk melihat Hayden. Sekali lagi, aku tidak membantu kantor Asura. Aku hanya menjaga perbatasan Canaya. Seolah-olah ada bedanya. Hayden berkata, wajahnya memerah karena marah. Tentu saja ada, kata Yoshua dengan tegas. Terlepas dari kenyataan bahwa kita berselisih dengan kantor Asura, itu hanyalah perselisihan sipil. Namun, sekarang kita sedang menghadapi invasi asing, jika 8 keluarga terhormat ingin datang dan membunuh saya di medan perang, saya bersedia memberikan hidup saya kepada mereka. Nada bicara Yoshua ringan dan santai tanpa sedikit pun kesan kepahlawanan yang tragis. Seolah-olah dia hanya berbicara tentang cuaca. Bahkan, dia menyunggingkan senyum tipis dan elegan. Namun, setelah mendengar itu, Hades sangat tersentuh sehingga dia mengepalkan tinjunya. Tuan Whiteley, meskipun kita mungkin berasal dari faksi yang berbeda dan memiliki pendapat yang berbeda, saya jamin bahwa sebelum pertempuran ini berakhir, kami dari kantor Asura tidak akan ragu untuk membunuh siapapun yang mencoba menjatuhkan Anda. Tidak peduli apapun caranya, janjinya. Hayden menatap Hades dan Yoshua dengan rahang terangkat ke lantai. Apa yang kalian bicarakan? Apa kalian mencuri kalimat itu dari film atau semacamnya? Kalian berdua hampir berusia 50 tahun. Ada apa dengan pembicaraan tentang pahlawan super? Identitas kita terbongkar. Keluarga Zing saat ini sedang diincar oleh keluarga Osborn. Siapa yang peduli dengan pertempuran ini? Jadi bagaimana jika Remdikian menyusup ke Canaya? Menghentikan mereka bukan berarti keluarga Osborn akan berhenti mengejar kita. Katakan padaku, Yoshua, apa hubungan hasil pertempuran ini dengan kita? Hayden berteriak dengan marah. Dia adalah hasil kerja keras 3 generasi keluarga Ziegler. Namun, sekarang seluruh keluarga mereka hidup di bawah penindasan keluarga Osborn, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Yang diinginkan Hayden hanyalah menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Dia tidak peduli dengan menyelamatkan negara atau semacamnya. Yang dia inginkan hanyalah membalas dendam kepada keluarga Ziegler. Bab 1069. Tentu saja, Yoshua tahu tentang penderitaan Hayden. Meskipun lebih dari 30.000 Whiteleys telah dibantai, kejadian itu terjadi 10 tahun yang lalu. Yoshua telah belajar banyak selama 10 tahun yang panjang itu meskipun rasa sakitnya tidak memudar seiring berjalannya waktu. Dia belajar untuk menahan diri dan bersabar karena ada waktu dan tempat untuk membalas dendam. Namun, situasinya berbeda bagi Hayden. Keluarga Zing sedang dibantai saat mereka berbicara, dan semakin banyak waktu yang mereka buang untuk berlama-lama di medan perang, semakin dekat pula keluarga Zing dengan ajalnya. Hayden, Yoshua hendak mengatakan sesuatu pada Hayden ketika Hades, yang berdiri di samping mereka, mengerutkan alisnya dan menoleh pada Hayden. Saat kau mengatakan keluarga Osborn, apa kau mengacu pada keluarga Osborn yang merupakan salah satu dari 8 keluarga terhormat?
Yoshua dan Hayden sama-sama tertegun sejenak. Hayden menoleh ke arah Hades dan mengangguk sedikit sebagai tanda hormat. Apakah ada keluarga Osborn lain di Canea? Kenapa kau bertanya? Hades tertawa kecil. Yah, aku mungkin bisa membantu masalah keluargamu jika itu adalah keluarga Osborn yang kukenal. Baik Yoshua maupun Hayden terkejut dengan kata-kata Hades. Hayden menatapnya dengan skeptis dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Hades, aku selalu mengagumi kalian para pejuang kantor Asura, tapi lelukonmu ini tidak lucu. Rakyatku berada dalam bahaya besar dibantai oleh Osborn karena kesalahan yang kubuat saat kita bicara. Ini tidak boleh digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk memanipulasiku. Dan dengan segala hormat, saya bahkan tidak akan mempercayainya meskipun Jonathan sendiri yang mengatakannya. Lagi pula, jika keluarga Osborn benar-benar takut pada kantor Asura, mereka pasti sudah membebaskan Josephine sekarang. Bagaimana menurutmu? Hayden jelas dalam pendiriannya. Kata-katanya sangat masuk akal, meskipun lugas. Bahkan, di mata Hayden dan Yoshua, Hades hanya menggertak untuk menjerat Hayden, meyakinkannya untuk bergabung dengan pasukan timur dan bekerja untuk mereka. Namun, Hades menatap mata Hayden dan menegaskan, Hayden, saya tidak pernah berbohong. Dengan itu, dia mengeluarkan alat komunikasi cadangan dari cincin penyimpanannya, menggantikan alat komunikasi yang telah dihancurkan oleh pulsa elektromagnetik. Hades kemudian membuka saluran unit intelijen dan berbicara ke dalam alat tersebut, menyatakan, ini Hades. Alat komunikasi saya telah dihancurkan oleh pulsa elektromagnetik. Ini adalah alat komunikasi baru saya. Kata sandinya adalah COM-6-67. Hampir seketika, Biro Intelijen merespons dan memberikan izin akses ke Hades. Freddy, ini Hades. Aku tahu pasukan khusus kegelapan memiliki nomor kontak individu yang bertanggung jawab atas komunikasi dengan pihak luar dari 8 keluarga terhormat. Tolong beritahu keluarga Osborn bahwa jika terjadi sesuatu pada keluarga Singh, aku akan mengaktifkan rudal khusus dan menghancurkan Quaitfield City, bahkan jika itu berarti membunuh 7 juta warganya bersama keluarga Osborn. Setelah mematikan alat komunikasinya, Hades menoleh ke arah Yoshua dan Hayden sambil tersenyum. Bagaimana? Apa kalian percaya padaku sekarang? Hayden tampak terkejut saat menatap Hades. Apa kau yakin, keluarga Osborn ada di kota Quaitfield? Bahkan keluarga Singh, yang telah menjadi bawahan keluarga Osborn selama hampir 1 abad, tidak memiliki tingkat intelijen seperti ini. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa mengungkapkan lokasi kota seseorang sama saja dengan membocorkan keberadaan mereka. Faksi-faksi yang kuat seperti keluarga terhormat dapat dengan mudah mencari setiap sudut kota dalam hitungan minggu. Kata-kata Hades dengan jelas mengindikasikan bahwa kantor Asura telah menghentikan pencarian mereka untuk lokasi pasti keluarga Osborn setelah menentukan kota tempat mereka tinggal. Namun, Hades kini rela mengorbankan 7 juta penduduk kota Quaitfield bersama keluarga Osborn dengan mengaktifkan rudal khusus demi Hayden. Itu adalah kegilaan. Meskipun begitu, kebanyakan orang saat ini telah melupakan sifat asli dari orang kedua di kantor Asura. Hades tetap berada di sisi Jonathan dan dengan sukarela menjaga area belakang utama kantor Asura sejak pembentukannya. Seiring berjalannya waktu, Jonathan telah membayangi Hades, yang tampaknya memudar ke latar belakang sebagai orang yang baik dan baik hati tanpa sifat yang menonjol. Meskipun demikian, tidak pernah terpikir oleh publik mengapa Jonathan menyerahkan kekuasaan kantor Asura kepada Hades setelah mengundurkan diri, atau bagaimana Hades berhasil mendapatkan kesetiaan seseorang yang haus akan pertempuran seperti Kane. Hades bukanlah nama lahirnya, melainkan gelar yang ia dapatkan untuk dirinya sendiri seperti Asura. Itu mencerminkan reputasi dan kekuatannya. Nama aslinya di kartu identitasnya adalah Landon, yang berarti ringan dan tanpa beban. Orang tuanya berharap dia akan menjalani kehidupan yang bahagia dan tanpa beban. Namun, alih-alih hidup sesuai dengan arti namanya, dia secara mengejutkan bangkit menjadi pahlawan selama masa perang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Hades ingin Anda mati pada tengah malam, Anda tidak akan hidup untuk melihat fajar. Ini adalah penggambaran yang akurat tentang Hades, yang terkenal akan kebrutalan dan kekejamannya. Sebelum dia bertemu Jonathan, setiap faksi yang menyebabkan kekacauan dan penderitaan akan dimusnahkan sepenuhnya begitu mereka jatuh ke tangannya tanpa terkecuali. Metodenya kejam, dan caranya tak kenal ampun. Begitulah cara Landon menjadi Hades.
Ekspresi Yoshua terlihat bingung saat dia mengingat kecerdasan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Hades, apakah Anda akan benar-benar meluncurkan rudal khusus jika Osborn mengabaikan peringatan Anda dan terus membantai Zings atas belas kasihan mereka? Tanyanya. Ya, aku akan melakukannya, jawab Hades sambil tersenyum. Jika Osborn memusnahkan Zing, Hayden akan kehilangan minat untuk membantu dalam perang. Kau mungkin juga akan berhenti. Kita akan berada di pihak yang kalah jika keadaan meningkat sampai ke titik itu. Selain itu, begitu pasukan Remdik memasuki Doveston, kantor Asura akan mengaktifkan rencana B. Pada saat itu, setidaknya 30 juta orang akan mati di medan perang. Jika mengorbankan 7 juta warga kota Quetfield berarti kemungkinan kemenangan dan menyelamatkan 30 juta nyawa, aku lebih suka membuat pilihan itu. Hades berbicara dengan santai, terdengar seperti siswa sekolah dasar yang sedang mengerjakan soal matematika, mendikte kehidupan dan kematian 7 juta orang di Quetfield City. Namun, Hayden dan Yoshua tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketakutan saat mendengarkan kata-katanya. Rencana B, kehidupan dan kematian 30 juta orang. Rencana mengerikan macam apa itu? Tapi, Hayden kehabisan kata-kata. Tapi, bukankah Josephine masih berada di tangan keluarga Osborn? Hades tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Tuan Goldstein sendiri ada di sana, aku akan tetap mengebom mereka semua sampai hancur berkeping-keping demi kemenangan, apalagi Josephine. Yoshua akhirnya mengerti mengapa Jonathan menyerahkan otoritasnya kepada Hades setelah mendengar rencananya. Hanya orang gila seperti dia yang bisa mengendalikan kantor Raja Perang Asura. Yoshua menyadari Hayden menatapnya, dan setelah beberapa pertimbangan, dia mengangguk. Kamu bisa mempercayainya. Seperti yang aku katakan, kemalangan yang kau hadapi ini mungkin merupakan berkah yang tersembunyi. Keluarga Zing beruntung. Bab 1070. Tidak dapat menghancurkannya. Hayden menatap Hades dengan bingung. Pada saat itu, pikiran Hayden masih kacau karena dia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah identitasnya terungkap. Berbagai pemikiran mulai muncul dalam benaknya. Meskipun demikian, dia tidak bisa memikirkan cara yang mungkin untuk menyelamatkan keluarga Zing dengan mudah. Apakah semuanya akan selesai begitu saja? Hayden tetap skeptis sambil mengeluarkan telepon satelitnya. Sebelumnya, Hayden takut keberadaannya dan Yoshua akan terungkap. Karena itu, dia memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarganya, melepaskan kesempatan untuk membalaskan dendam. Tidak ada gunanya baginya untuk tetap berhubungan dengan keluarganya juga. Lagi pula, mereka terpisah jauh satu sama lain. Hayden terlalu membatu untuk menelepon. Saya tidak ingin mendengar suara darah mengental dari keluarga saya yang terbunuh. Saya akan merasa bersalah seumur hidup karena tidak ada di sana untuk membantu. Dengan dorongan Yoshua, Hayden menghubungi nomor yang dikenalnya dengan penuh kekhawatiran. Halo, Hayden berkata dengan gumpalan di tenggorokannya. Sebuah suara serius terdengar dari ujung telepon. Keberanianmu, Hayden. Kau tidak hanya mengkhianati keluarga Osborn, tapi kau juga bekerja sama dengan kantor Asura. Kau tidak bisa dipercaya. Ekspresi Hayden menjadi gelap tanpa terasa saat mendengar kata-kata itu keluar dari ujung telepon. Sambil mengertakkan gigi, Hayden meraung marah ke telepon satelit, Savion. Apa yang telah kau lakukan pada ayahku? Di ujung telepon ada Savion, yang pada saat itu terpisah dari Jonathan. Keluarga Osborn tampaknya memiliki rencana eliminasi karena Everett. Savion masih belum kembali ke rumah. Ia dikirim ke keluarga Zing di Baytown. Sejak awal, keluarga Osborn memang sudah menanam mata-mata di keluarga Zing yang berafiliasi. Oleh karena itu, lokasi tempat tinggal mereka menguntungkan keluarga Osborn. Savion dan 2 pembudidaya alam dewa lainnya membawa 30 pembudidaya alam dewa untuk menjebak keluarga Zing di dalamnya. Meskipun ayah dan paman Hayden adalah kultivator alam dewa, mereka meningkatkan tingkat kultivasi mereka dengan bantuan keluarga Osborn. Mengetahui taktik mereka, Savion menaklukkan sekitar 100 orang dari keluarga Zing tanpa kesulitan. Setelah mengetahui bahwa Hayden bersama dengan Yoshua, keluarga Osborn mempertimbangkan untuk segera membunuh keluarga Zing untuk mengintimidasi semua orang. Namun, tidak akan ideal bagi keluarga Osborn untuk menghancurkan garis keturunan Everett dan keluarga Zing sekarang, karena orang lain mungkin akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Sebagai konsekuensinya, Mason mengubah perintah pembunuhan menjadi perintah penangkapan,
memerintahkan Savion untuk mengirim keluarga Xing kembali ke Drieso dan kemudian melabeli mereka sebagai budak. Niat Mason adalah untuk membuat keluarga Xing tidak dapat bangkit lagi untuk selamanya. Dengan melakukan itu, ia dapat mempertahankan para pembudidaya tingkat tinggi dari keluarga Xing untuk digunakannya. Selain itu, Mason berniat menggunakan keselamatan keluarga Xing untuk menjadikan Hayden sebagai mata-mata di sekitar Yoshua. Namun, keadaan berubah ketika Savion menerima peringatan dari Freddy dari pasukan khusus kegelapan ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Drieso. Mendengar raungan para Hayden melalui telepon membuat mata Everett berkilat dengan kilatan kebencian. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk meraih Irving. Saat dia meraih pergelangan tangan Irving, Savion mengencangkan cengkeramannya. Sebuah tamparan keras bergema di udara, dan Irving hanya bisa berteriak kesakitan. Kemudian, Savion meletakkan telepon di samping wajah Irving dan tertawa terbahak-bahak. Kau bisa dengar itu, Hayden? Itu kakakmu. Ini adalah konsekuensi dari mengancam saya dengan kantor Asura. Jangan salahkan aku karena melampiaskan kemarahanku pada keluargamu. Di medan perang di River on Sea, Hayden menggenggam ponselnya dengan sangat keras hingga sebuah bunyi keras bergema di udara. Kemudian, dia merasakan sentuhan seseorang di pergelangan tangannya. Hayden berbalik, hanya untuk melihat Hades mengulurkan tangannya ke arahnya dengan sinar. Berikan teleponnya padaku. Dengan itu, Hayden hanya mengatupkan giginya dan memberikan telepon kepadanya. Hades meraih telepon itu dan berkata dengan tenang, "Ini aku, Hades dari kantor Asura. Tolong berhenti mencelakai keluarga Xing, Savion." "Siapa kau yang memintaku untuk berhenti?" Savion mencubit tangan Irving lebih keras lagi. "Kau tidak cukup memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Saya ingin berbicara dengan Jonathan. Tuan Goldstein bukan bagian dari kami lagi. Karena kau pikir aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganmu, aku akan menunjukkan sesuatu yang lain," jawab Hades dengan santai. Dia menyalakan alat komunikasi dan memerintahkan, "Pasukan Gerhana, ini Hades. Kalian mendapat perintah dari saya untuk melancarkan serangan ke Gunung Jigagon di Quaitfield, Drieso sekarang juga." Mengikuti kata-kata Hades, silo yang berjarak 300 mil dari sana terbuka dan langsung meluncurkan rudal yang menyala ke langit. Rudal itu mengubah arahnya pada ketinggian 100 meter, dan dengan cepat menghilang di udara. Hades mengangkat tangannya untuk melihat jam tangannya. "Savion, aku baru saja meluncurkan rudal taktis. Kau hanya punya waktu 10 menit lagi sebelum puncak Gunung Jigagon menghilang. Ini adalah peringatan terakhirku. Orang-orangku dari kantor Asura sedang menuju ke lokasimu. Jika aku tidak menerima kabar bahwa keluarga Xing selamat dalam 15 menit, aku tidak akan ragu untuk memusnahkan seluruh Quaitfield. Aku akan mulai menghitung mundur sekarang." Hades mengakhiri panggilan setelah mengatakan itu. Savion, yang berada di ujung telepon, mengerutkan kening setelah diancam seperti itu. Seorang pembudidaya alam dewa di sampingnya melangkah maju dan bertanya, "Savion, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Apa yang harus kita lakukan?" Savion menatap keluarga Xing dengan tatapan dingin sebelum memanggil Jonathan. Dia berteriak, "Jonathan, apakah Anda memiliki bawahan yang normal? Semua orang dari kantor Asura gila." Sementara itu, Jonathan melaju dengan cepat di sepanjang sungai Onsi menuju Adrone. Dia telah memasuki 500 mil jauhnya ke dalam Remdik karena dia ingin mengejar Yoshua di masa lalu. Setelah mengetahui pergerakan Yoshua, dia tahu dari garnisun Remdik bahwa pertempuran di Sungai Ongsi telah dimulai ketika dia sedang dalam perjalanan ke sana. Jonathan tidak pernah menduga hal itu dan bahkan ingin membawa Yoshua ke kantor Asura. Namun sekarang, kantor Asura terjebak dalam situasi hidup dan mati. Karl menyembunyikan identitasnya sebagai pembudidaya alam dewa. Dengan demikian, Jonathan tidak punya pilihan selain memikul tanggung jawab sebagai satu-satunya pembudidaya alam dewa di kantor Asura. Dengan pertempuran yang dimulai sekarang, garis pertahanan tentara Sekutu Timur kemungkinan besar akan dihancurkan begitu para pembudidaya alam dewa Remdik menginjakkan kaki mereka di Canaya. Saat itu, akan menjadi malapetaka bagi Doveston. Jonathan cukup berhati-hati untuk menyimpan alat komunikasinya di dalam cincin penyimpanan agar tidak menjadi sasaran dalam perjalanannya. Namun sebelum dia dapat menghubungi Hades dan yang lainnya, dia menerima panggilan mendadak dari Savion. Jonathan bingung setelah ditegur oleh Savion, meskipun ia adalah orang yang cerdas.
Setelah merenungkan penjelasan singkat Savion, Jonathan memperingatkan, Savion, lepaskan keluarga Singh sekarang. Saya mungkin menakut-nakuti Anda jika saya mengatakan bahwa saya akan mengebom Quaitfield, tapi Landon berbeda. Dia bersungguh-sungguh dengan setiap perkataannya. Bersambung.